Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa dhahiru wa batin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil fatihi lima uhliko wal khotami lima sabako nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, saudara-saudara saya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya menyampaikan suatu yang mungkin bisa menambah keimanan kita kepada Allah, terlebih dahulu saya mohon kepada saudara sekalian membantu sudi kiranya membantu subscribe, komen, dan like. Semoga amal saudaraku sekalian diterima di sisi Allah dan akan dibalas kebaikan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sini saya mau menanggapi masalah media yang memberitakan Irjen Sambo menjadi iblis. Hanya satu sifat amarah atau bisa dikatakan emosi itu bisa merugikan manusia dan tidak bisa dihindari kerugian yang nyata, penderitaan yang nyata, bahkan di dunia kalau tidak bisa bertobat, bahkan sampai ke akhirat. Masalahnya itu sifat amarah. Menurut saya, polisi yang namanya Sambo itu menyadari kesalahan supaya kalau disadari dan bertobat, menyesali segala perbuatannya, karena itu perbuatan iblis laknatullah, mestinya dengan cara apapun nantinya Allah akan mengampuni dosanya. Setelah diampuni, bahkan nanti bisa ada harapan hidup bahagia di akhirat kelak. Tapi kalau seperti ini, melakukan kesalahan yang sudah tertangkap oleh hukum, bahkan masyarakat banyak yang tahu, maka citra polisi, wibawa polisi itu hilang di mata rakyat. Sangat disesalkan. Padahal polisi itu payung masyarakat, pengayom masyarakat. Ibarat hujan itu kalau ada payungnya tidak kehujanan. Masyarakat itu inginnya punya polisi itu rasa tentram, aman, damai. Tapi kenapa masih banyak polisi yang justru menjadikan aib dan merugikan masyarakat? Seakan-akan masyarakat kalau melihat polisi itu takut. Padahal masyarakat itu yang membayar itu rakyat.
Polisi itu yang membayar itu rakyat. Kenapa tidak melindunginya? Bahkan kalau ada tilangan itu seakan-akan itu kuasa sendiri di jalan. Bahkan yang harusnya memberi contoh kemakmuran, memberi contoh bahwasanya kejahatan di muka bumi ini harusnya berkurang, bahkan tidak berani karena adanya polisi. Tapi polisi justru memberi contoh membunuh orang. Di mana akhlaknya? Di mana hatinya? Apakah waktu diangkat tidak dinilai bahwa sifat dan karakternya itu baik atau buruk? Sambo itu seharusnya malu dengan pangkat di lengannya. Berbintang 2, berpangkat jenderal. Yang apapun bentuk kebutuhan tercukupi, itu rahmat dari Allah. Kenapa dicoreng? Kenapa tidak disyukuri? Membenci orang tidak harus kita bunuh yang kita benci. Amarah itu kalau kita ikuti, itu besok selalu mengajak dalam keburukan. Sekarang kau menyesal. Siapa yang bisa menolongmu? Hei Sambo. Hei para polisi-polisi yang jahat. Rakyat itu tambah bosan melihat polisi kalau terus terjadinya seperti ini. Saya selalu berdoa di setiap waktu agar Indonesia itu masuk dari golongan baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang damai, negeri yang sentosa dalam naungan Allah, perlindungan Allah, yang dimana penghuninya itu orang-orang yang baik. Citra polisi itu rusak oleh polisi itu sendiri. Polisi akan baik apabila bisa benar-benar amanah. Seharusnya Sambo itu mengakui, minta maaf ke keluarga dari Brigadir C. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni. Adapun manusianya tidak mau memaafkan, tapi paling tidak kalau dari hati itu Allah bisa mengabulkan doanya. Karena innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun juga maha penyayang. Jangan terus ditutupi. Gak mampu. Kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, maka terjadilah. Rakyat itu bosan dengan ulah-ulah pimpinan PNS atau apa pegawai negeri. Yang membayar itu rakyat. Kenapa rakyat itu tidak dibuat sejahtera, tidak dibahagiakan, bahkan kadang ditakut-takuti. Berilah contoh para polisi, contoh yang baik. Agar bisa dicontoh oleh rakyat, agar bisa dikagumi oleh rakyat. Saya kasihan kepada Presiden Joko Widodo. Presidennya sudah baik. Bawahannya juga banyak yang baik. Coba kalau pimpinan-pimpinan umaro itu baik dan mau bersosialisasi dengan para ulama, maka terjadi kedamaian yang sangat luar biasa. Karena saya juga hubbul watani minal iman. Saya pribadi itu cinta sekali tanah air. Jangan hanya karena pangkat kedudukan, kuat sendiri, merasa kuat sendiri, merasa kuasa sendiri. Orang yang berani dengannya dibasmi, dibantai. Kekuasaan Allah yang dititipkan kepadamu itu amanah. Itu dari Allah. Kenapa engkau membohongi Allah? Kenapa kau tidak mensyukuri
pangkat-pangkat yang sudah diberikan oleh Allah. Kenapa tidak dijaga? Itu luar biasa itu. Saya mohon kepada Kapolri, pada para penegak hukum, TNI atau Polri, berilah contoh rakyat dengan contoh yang baik, dengan kebijakan yang baik, dengan akhlak yang baik, agar negara ini benar-benar damai, agar negara ini benar-benar harmonis. Polisi yang seperti itu akhirnya masyarakat tahu semua pola polisi. Siapa yang rugi? Rakyat juga rugi, merasa dibodohi, merasa didolimi. Polisi juga rugi karena wibawa, citranya, marwahnya itu hancur seketika. Bagaimana kalau seorang penegak hukum malah justru menghancurkan negara ini? Sadarlah wahai polisi. Saya berdoa di sini. Semoga aparat penegak hukum, Polri maupun TNI dilindungi oleh Allah dan diberi ilmu keadilan, dititipi akhlak yang baik, benar-benar bisa menjadi pengayom rakyat, payung rakyat, pelindung rakyat, enggak memberi contoh-contoh yang semuanya itu adalah perilaku setan atau jalannya iblis. Saya sungguh miris. Semoga dari apa-apa yang aku sampaikan menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibah dan diberi pemimpin-pemimpin atau aparat penegak hukum yang adil, yang bijaksana, dan benar-benar menjadi pengayom atau payung rakyat. Dan dari saya, apabila ada kata-kata yang saya sampaikan itu salah, saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.